الحمد لله جامع هذه القلوب على وجهة إليه. Alhamdulillah yang mengumpulkan hati-hati dan sanubari ini untuk menghadap dan mendekat kepadanya. وتعرف على ما أحب منا وما يقربنا إليه. Dan sebagai bentuk perkenalan diri dari apa yang Allah Ta'ala suka dari kita untuk mendekat kepadanya. وإصغاء لخطابه الذي خاطبنا به تفضلا منه liyusilana ilaih. Dalam rangka untuk menyimak apa yang Allah Ta'ala sampaikan kepada kita sekalian, dan semata-mata ini adalah anugerah karena Allah ingin kita mendekat kepadanya. Linudrika bidzalika sirral hayah. Dengannya seseorang akan menemukan rahasia yang terbesar dari hidup ini wa maqsudal hayah, dan tujuan utama dalam kehidupan. وغاية ما يمكن أن ينال ويتحصل عليه في هذه الحياة. Dan puncak dari hal yang mungkin bisa dicapai oleh seseorang dalam kehidupannya, ليكون ذلك زادا للوفاة وما بعد الوفاة. agar itu menjadi bekal untuk kematian dia dan kehidupan setelah kematian. لنحوز بذلك سعادة الأبد. Dengannya kita dapat meraih keberuntungan yang abadi. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد الأحد. Dan kami bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, الملك الفرد الصمد. Raja yang memiliki segalanya, yang Maha Esa, dan semua hajat manusia disandarkan padanya. خلق الموت والحياة ليبلونا أينا أحسن عملا. Allah Ta'ala menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kita, siapa gerangan di antara kita yang paling bagus amalannya. وهو العزيز الغفور. Dan Allah Ta'ala Maha Mulia dan Maha Pemberi ampunan. يعظم فضله وإحسانه. Demikian besar anugerah dan kebaikan Allah kepada kita. ويكبر وجوده وامتنانه. Dan demikian agung anugerah dan pemberiannya. خلق الخلق ليربحوا عليه لا ليربح عليهم. Allah Ta'ala menciptakan semua makhluk untuk membuka peluang bagi mereka meraih keuntungan dari Allah, bukan karena Allah ingin mengambil untung dari makhluknya. فهو الغني عنهم وهم الفقراء إليه. Allah Maha Kaya dari apa dan siapapun juga, dan semua makhluk amat perlu kepada Allah. وفي افتقارهم إليه حقيقة غناهم. Dan di dalam kesadaran diri bahwasanya seseorang sangat perlu kepada Allah, disitulah hakikat kekayaan. وفي تذللهم لعظمته حقيقة عزهم وعلاهم. Dan di dalam kerendahan mereka bersimpuh di hadapan Allah, maka di situ hakikat kemuliaan dan keagungan mereka. في توجههم إليه شرفهم واعتلاهم. Dan di dalam menghadap dan pendekatan mereka kepada Allah Ta'ala, disitulah terletak kemuliaan dan kehormatan bagi mereka. ولكن الذين صدقوا في التوجه إليه قليل. Namun orang-orang yang memiliki kesungguhan untuk menghadap dan mendekat kepada Allah sangat sedikit. فأعطاهم من فضله الجزيل. Maka Allah Ta'ala memberikan dari anugerahnya yang besar ما لا يحيط به وهم ولا يعبر عنه قيل. Anugerah yang tidak bisa dibatasi oleh akal dan pikiran manusia dan diucapkan. وأعرض الأكثرون من المكلفين عن إلههم. Kebanyakan orang-orang manusia berpaling dari Allah Ta'ala. وانقطعوا بأموالهم ووجاهاتهم. Yang mana mereka terputus dari Allah Ta'ala gara-gara materi, kekayaan atau tahta. وبشيء مما يعرض لهم خلال حياتهم. Ataupun juga hal-hal yang membujuk merayu mereka untuk terputus dari Allah yang mereka lihat di dalam kehidupan dunia. من المنقطعات. Dari orang-orang yang terputus dari Allah. والزائلات. Dan hal-hal yang fana. والمنتهيات. Dan benda-benda yang tidak abadi. ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. Dan kami bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan Rasul utusan Allah.
خير البريات sebaik-baiknya manusia وخاتم أهل الرسالات dan penutup sekalian para rasul, وسيد أهل الأرض والسماوات, yang paling mulia pemimpin seluruh penghuni langit dan bumi, أعظم الخلق تواضعا للخالق فكان أعظمهم رفعة عنده, makhluk yang paling besar tawadhu'nya dan kerendahan hatinya di hadapan Allah sehingga Allah angkat menjadi makhluk yang paling tinggi dan paling mulia di antara semua makhluk. وأجلهم افتقارا إلى الإله فكان أغنى الخلائق من فضله. Dan makhluk yang paling hebat di dalam bersimpuh kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa dirinya miskin di hadapan Allah, maka dengannya dijadikan oleh Allah makhluk yang paling kaya hatinya. أرحم الخلق بالخلق, Makhluk yang paling penuh kasih sayang terhadap sesamanya, وأحرص الخلق على الخلق, yang paling perhatian terhadap sesamanya, وأنصح الخلق للخلق, yang paling tulus terhadap sesamanya, مرسل من الخالق, yang diutus oleh Allah sang pencipta kepada makhluk-makhluknya, مامون من الإله المكون الفاطر, memikul mandat perintah dari Allah Subhanahu wa taala sang pencipta, فهو النبي النقي الطاهر, dan beliau adalah sang nabi yang suci. شرح الرحمن صدره, Allah telah melapangkan hati Rasulullah, وشرح به صدر كل من آمن به واتبعه, dan dengan hal itulah, dengannya lah Allah Ta'ala lapangkan hati semua manusia yang ingin mengikutinya. ووضع عنه وزره, Dan Allah Ta'ala angkat beban yang membebani sang Rasul, ووضع به أوزار من صدقه ومشى معه, dan dengannya lah Allah Ta'ala mengangkat beban orang yang mau berjalan mengikuti jejak Nabi Muhammad. ورفع له ذكره. Dan Allah Ta'ala mengangkat nama Nabi Muhammad dan sebutannya. اللهم صل وسلم على الرحمة المهداة والنعمة المسداة سيدنا محمد. Ya Allah, limpahkan salawat dan salammu kepada rahmatmu yang engkau hadiahkan kepada kami, Nabi kita Muhammad, خاتم أنبيائك وسيد رسلك, penutup dari sekalian nabi-nabi dan pemimpin dari sekalian para rasul, وأرحم عبادك بعبادك, hambamu yang paling penuh kasih sayang terhadap sesamanya, من أرسلته رحمة للعالمين, yang engkau utus sebagai rahmat dan kasih sayang bagi alam semesta, وعلى آله وأهل بيته الطاهرين, serta tercurah terhadap segenap keluarganya dan para sahabatnya, para keluarganya yang suci, وعلى صحابته الأكرمين, dan para sahabat-sahabatnya yang mulia, وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين, dan para pengikut mereka dengan baik hingga akhir zaman, وعلى الملائكة وعلى آبائه وإخوانه من النبيين والمرسلين, dan tercurah pula terhadap leluhurnya dari para nabi-nabi dan para rasul, وآلهم وصحبهم والتابعين, beserta segenap keluarga mereka dan sahabat-sahabat mereka dan pengikut mereka, وعلى الملائكة المقربين, dan terlimpahkan kepada para malaikat-malaikat yang dekat dengan وعلى Allah, جميع عباد الله dan seluruh الصالحين, hamba-hamba Allah yang saleh. وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Dan masukkanlah kami di dalam lingkaran salawatmu ya Allah, wahai yang maha penyayang. أما بعد فأهلا ومرحبا وسهلا بكم في ساعة نطلب فيها رضوان الله والقرب منه. Habib Umar menyambut kehadiran kita semuanya di Medan, di tempat untuk mengetuk pintunya Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat mendekat. أنتم في هذه الساعة المحدودة تتعرضون لكرم رب الوجود الذي خلقكم وكرمه ليس له حد. Kalian di saat yang terbatas mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan meraih anugerah yang tidak terbatas dari Allah. قصدتم أكرم الأكرمين, Kalian mencari yang maha dermawan, ورجوتم أرحم الراحمين, berharap kepada yang maha penyayang, فجدير أن تفوزوا, maka sudah pasti harus meraih keberuntungan ولأنواع الخير تحوزوا. dan akan meraih beragam kebaikan. وكم من ساعة في الدنيا كانت سببا للفوز والنجاة يوم تقوم الساعة. Berapa banyak dari saat-saat di dunia itu membuat seseorang meraih keberuntungan di hari kiamat.
وكم من ساعة في الدنيا كان فيها فتح لباب الصلة بالله فدخل الإنسان منها إلى سعادة أبدية لا غاية لها. Berapa banyak saat-saat yang dilalui seseorang di dunia menjadi peluang besar, kesempatan besar baginya meraih keberuntungan yang paling besar dari Allah Ta'ala di hari kiamat. اللهم بارك لنا في ساعتنا هذه. Ya Allah, berikan keberkahan kepada kami di saat kami اللهم ini. بارك لنا في ساعتنا Ya هذه. Allah, berikan keberkahan untuk kami di saat kami ini. واجعلها ذخرا يوم تقوم الساعة. Dan jadikan ini sebagai bekal kami di hari datangnya kiamat. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. Al-Habib Umar mengatakan ahlan wa sahlan kepada kalian semuanya. والترحيب بكم من واجب من الواجبات التي فرضها علينا الله ودعانا إليها رسوله. Menyambut kalian adalah sesuatu kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala dan diajarkan oleh Rasulullah. ومن سنة الله وفضله أنه يقبل على المقبلين عليه. Di antara sunnahnya Allah dan kebiasaannya Allah Subhanahu wa taala, Allah taala menerima orang-orang yang siap menerima dan mendekat kepada Allah. ويقول في حديثه القدسي من تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا. Di dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang mendekat kepadaku satu hasta, maka akan mendekat kepadanya satu jengkal. ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا. Barang siapa yang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala satu depa, maka Allah mendekat kepadanya satu hasta. ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. Barang siapa yang mendekat kepadaku sambil berjalan, maka aku dekat kepadanya sambil berlari. ما أكرمه من رب. Sungguh betapa mulianya Allah Ta'ala Tuhan kita sekalian. ما أجوده من إله. Betapa dermawannya Allah Ta'ala Sang Pencipta. ما أسخاه من معبود. Betapa dermawannya Tuhan yang kita sembah. المعاملة معه فوز وسعادة. Sungguh bermuamalah kepada Allah Ta'ala keberuntungan yang hakiki. في الغيب وفي الشهادة. Di dalam keadaan yang gaib maupun dalam keadaan yang nyata. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم. Beliau kembali mengulangi ahlan wa sahlan, selamat datang kepada kalian. ينازل القلوب فرح من اعتقادنا أن الله يحب هذه التوجهات. Sungguh hati saya sangat bergembira. Kenapa? Karena Allah Ta'ala suka pendekatan yang semacam ini dari kita menuju kepada Allah. وينظر إلى أهل هذه الإقبالات. Dan Allah Ta'ala memandang kepada semua orang-orang yang ingin mendekat kepada Allah Ta'ala di momen ini. ولكل وجهة هو موليها. Dan sungguh setiap arah Allah Ta'ala yang mengarahkan untuk mendekat kepadanya. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يوما في جماعة من أصحابه في مجلس. Suatu kali Rasulullah bersama para jamaah sahabat-sahabatnya di suatu majelis. فأقبل 3 نفر. Maka datang 3 orang mendekat di majelis itu. فأما أحدهم فرأى مكانا وسط القوم ودخل وجلس فيه. Salah seorang mereka melihat di tengah-tengah majelis itu ada celah kosong, maka dia masuk dan mendekat. وأما الثاني فاستحيا فجلس وراء القوم. Adapun orang yang kedua, dia merasa malu untuk maju, maka dia duduk di bagian paling belakang. وأما الثالث فانصرف قلبه عن الرغبة في الجلوس في مجلس رسول الله وذهب إلى شغل نفسه. Adapun orang yang ketiga, maka dia enggak ada keinginan untuk dekat, untuk hadir, maka dia pergi, ada keperluan lain, dia enggak mau hadir. فلما كمل المجلس قال رسول الله ألا أخبركم بخبر الثلاثة. Ketika selesai majelis, maka Rasulullah berkata kepada para sahabat-sahabatnya, maukah kalian, saya akan memberitakan kepada kalian tentang 3 orang tersebut. قال أما الأول فأوى إلى الله فأواه الله إليه. Adapun orang pertama, dia mendekat kepada Allah, maka Allah pun mendekat kepadanya dan menampungnya. وأما الثاني فاستحيا من الله فاستحيا الله منه. Adapun orang yang kedua, dia malu kepada Allah, maka Allah pun juga malu kepada orang itu. قال العلماء ومن استحيا الله منه لم يعذبه. Ulama berkata, apabila Allah malu dari seorang hamba, maka Allah tidak akan mengazab, tidak akan menyiksa hamba itu. قال نبينا وأما الثالث فأعرض عن الله فأعرض الله عنه. Nabi kita berkata, adapun orang yang ketiga, dia berpaling dari Allah menjauh, maka Allah pun juga berpaling dari hamba tersebut dan menjauh. فمجيئكم هذا إقبال على الله. Dekatnya dan datangnya kalian ke sini adalah kalian mendekatkan diri kepada Allah. نكون ما بين أحد هذين الاثنين.
dan kita menjadi salah seorang dari dua orang yang mulia tadi. إما من أوى إلى الله فآواه الله تعالى. Kriteria pertama yang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan maju untuk dekat kepada Allah sehingga Allah taala tampung dan وهو menerimanya. الذي حضر منا بصدق إقبال وتوجه. Dan itulah orang yang hadir di antara kita dengan kesungguhan ingin kembali dan dekat kepada Allah. وإرادة إصغاء وإنصات وعمل. Datang karena keinginan untuk menyimak dan mengamalkan. وتقرب إلى الله عز وجل. Semata-mata dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. وما بين الثاني من استحيا من الله فاستحيا الله منه. Adapun juga kriteria yang kedua adalah orang yang malu kepada Allah hingga Allah pun juga malu kepada hamba itu. وكلاهما فائز وأحدهما أعظم فوزا من الآخر. Dua-duanya beruntung, tapi salah satunya lebih untung daripada yang kedua. الحمد لله وليس فينا من أعرض عن الله. Alhamdulillah, enggak ada satupun di antara kita yang berpaling dari Allah. أيها الأحباب في الله. Wahai kekasih-kekasihku yang aku kasihi karena Allah. أيها الإخوان والأخوات في الله. Wahai para saudara-saudari karena Allah. مكون الكون جل جلاله له حكم عظيمة في الخلق والإيجاد. Pencipta alam semesta memiliki hikmah dan tujuan di dalam menciptakan. ومما نبأنا به وأطلعنا عليه لأن ينال المكلف على ظهر هذه الأرض نصيبا من حقائق سعادة الأبد. Dan di antara yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah menginginkan orang-orang manusia yang dewasa dari makhluk-makhluknya untuk membuka kesempatan bagi mereka meraih keberuntungan yang terbesar di dalam kehidupan mereka. بواسطة الإيمان به تعالى. Dengan melalui perantara keimanan kepada Allah والعمل بأمره واجتناب ما نهى عنه. dan mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. وتولع القلب به وكثرة ذكره. Dan hati terobsesi dengan Allah dan banyak zikir kepadanya. فهذه أسباب نيل الطمأنينة في الدنيا. Ini adalah cara dan media untuk meraih ketentraman batin di dunia. والدنيا ملآنة بأسباب متعددة اختبرنا الله بها وفيها. Dan dunia ini penuh dengan hal-hal yang membuat risau yang mana Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan dunia. ومختلف الأسباب يمكن أن يوصل إلى كسب المال. Banyak hal, banyak perkara yang bisa menjadi sebab seseorang meraih keuntungan harta. ويمكن أن يوصل إلى كثرة الأتباع والأشياء وإلى نيل الجاه والشهرة. Banyak cara untuk seseorang meraih kedudukan ataupun popularitas. ويمكن أن يوصل إلى الإمارة. Dan juga banyak cara untuk menyampaikan orang kepada kedudukan. ويمكن تحصيل أنواع المآكل والمشارب. Dan banyak juga cara untuk mendapatkan makanan, minuman yang beragam. ويمكن تحصيل أنواع الملابس. Ataupun juga beragam pakaian. وأنواع المراكب والمساكن. Ataupun juga beragam kendaraan dan tempat tinggal. وأنواع الملذات. Dan beragam kelezatan, banyak cara untuk meraihnya. ولكن لا يمكن بشيء من هذه الأسباب إدراك ونيل الطمأنينة القلبية في الدنيا والسعادة الكبرى في الآخرة إلا بسبب واحد. Namun dari segala upaya dan segala apa itu semuanya, enggak mungkin bagi seseorang, enggak menyebabkan orang meraih ketumakninah, ketentraman batin, ketenangan di dunia dan akhirat kecuali hanya dengan satu sebab dan satu cara. الإيمان بالحق تعالى وتقواه. Dengan iman kepada Allah yang maha hak, yang maha benar dan juga bertakwa. من غير هذا ما يمكن أن تكتسب في الدنيا الطمأنينة والسكينة والاستقرار النفسي. Tanpa iman dan takwa enggak mungkin seseorang meraih ketentraman, kedamaian dan juga kenyamanan batin. بل الذين أغرقوا واتسعوا في أخذ الشهوات ليرتاحوا نجدهم من أكثر الناس هما وغما وحزنا في الدنيا.
Justru orang yang bergelimang kelezatan, syahwat, hawa nafsu melampiaskan itu semuanya, maka termasuk orang yang tidak menemukan ketentraman, ketenangan, justru makin banyak stresnya dan beban batinnya. يعمل ما يشتهيه أو يحصل ما يشتهيه ثم يقوم وفي قلبه نكد وتعب. Dia berbuat sesukanya, beramal sesukanya, mencari kelezatan sesukanya, tetapi tetap batinnya itu nggak ada kepuasan, nggak ada ketentraman, dan selalu stres dan sumpek. فوجدناهم ورأيناهم في طلب التخلص من هذه الأتعاب استعملوا أنواع الوسائل من مثل الاستماع الآلات والأغاني وأنواع الألعاب ولكن ما وجدوا المقصود ولا الطمأنينة. Dan untuk mengisi kekosongan hati mereka, mencari ketentraman tersebut, berupaya dengan beragam hal, mendengarkan alat-alat musik tertentu ataupun mengikuti permainan tertentu untuk menghilangkan kegundahan mereka, tapi tetap hal itu nggak bisa mengisi kekosongan yang ada dalam hati. ولجأوا إلى ما يذهب العقل والإحساس من أنواع المسكرات والمخدرات وأيضا لم يحصلوا النتيجة. Hingga di antara mereka ada yang melakukan langkah yang lebih lagi, memakai daripada minuman keras atau narkoba, hingga kehilangan daripada kesadaran mereka untuk mengisi kekosongan dan melupakan kesumpekan mereka, tetapi tetap tidak tentram hidupnya juga. يهربون من الحزن والهم إلى أنواع الألعاب ونحوها فلا يجدون ذهابا للحزن ولا للهم. Mereka lari dari stres mereka, dari sumpek mereka dengan menggunakan hal-hal permainan dan lain sebagainya yang tadi disebutkan, tetapi tetap itu nggak bisa mengobati apa yang ada di dalam batin mereka. سواء يغالطوا أنفسهم في لحظات ثم يعود عليهم ما كانوا يشتكون منه. Mungkin mereka bisa melupakan sesaat daripada kesedihan mereka, tetapi begitu pengaruhnya hilang, kembali lagi kepada stres yang lebih dahsyat lagi. وهذا حكم حكم به مكون الأرض والسماء وخالق هذا الإنسان والذي جعل له عمرا محدودا على ظهر الأرض. Inilah hukum dan aturan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, dan Allah taala pencipta alam semesta, pencipta manusia. Allah taala sudah mengatur demikian reaksi yang akan terjadi. أنزل الله أبانا آدم وأمنا حواء إلى الأرض ذكر وأنثى ليقيم خلافة الله. Allah taala menurunkan ke bumi ini ayah kita Adam dan ibunda kita Hawa dengan tujuan untuk mendirikan, menjalankan apa yang Allah taala perintahkan, mandat dari Allah. فابتدأت حياة الإنسان الطيبة الصحيحة المنورة بآدم وحواء. Sehingga kehidupan bangsa manusia yang indah, yang harmonis dimulai daripada kehidupan ayah ibunda kita Adam dan Hawa. ولما أهبطهم إلى الأرض أوحى إلى آدم عليه السلام فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. Dan ketika diturunkan mereka keduanya ke bumi ini, maka Allah Ta'ala bekali mereka dengan sebuah pesan. Apabila datang kepada kalian hidayat dariku, maka ikutilah yang mengikuti hidayat dariku, maka tidak akan tersesat dan tidak akan menjadi sial. ومن معنى لا يضل لا يخرج عن الطريق الصحيح ولا يتحير في أمره ولا يبقى متخبطا لا يدري أين يذهب. Makna tidak tersesat artinya dia tidak akan keluar dari jalur yang benar. Dia tidak akan menyimpang dari jalannya Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan kebingungan dengan segala situasi yang menerpa dia. ومن معاني ولا يشقى أنه لا ينقطع عن حسن الرجاء وعن الطمأنينة في مختلف الأحوال والظروف التي تمر به حسنها وسيئها شديدها وهينها. Dan makna tidak akan sial, dia tidak akan kehilangan arah dari segala hal yang menerpa dia selama dalam kehidupan yang senang maupun yang susah, tetap dia menumpukan harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. بل يسعد ويربح من كل شيء يمر به. Bahkan apapun yang menimpa dia,
selalu ada keuntungan yang dia dapat dan dia إن rasakan. كان صحة أو مرضا Baik itu sakit ataupun sehat, dia juga merasa beruntung. إن كان غنى أو فقرا Baik itu kekayaan ataupun kemiskinan. إن كان رخاء أو شدة. Baik itu dalam keadaan sulit ataupun keadaan senang. وفي هذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم عجبا لحال المؤمن إن حاله كله الخير. Karenanya itu Rasulullah bersabda, sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin. Keadaan apapun, situasi apapun yang menimpa dia, semuanya baik baginya. إن أصابته سر شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضر صبر فكان خيرا له. Apabila dia ditimpa hal yang menggembirakan, dia bersyukur, syukurnya dia lebih baik daripada itu kegembiraan. Apabila dia ditimpa dengan hal yang menyedihkan, dia bersabar dan sabarnya lebih baik daripada solusi atas kesulitan dia. قال وليس ذلك إلا للمؤمن. Nabi menegaskan hal itu enggak dimiliki oleh siapapun juga kecuali hanya untuk seorang mukmin, orang yang beriman. فوفر الله حظنا وإياكم من هذا الإيمان. Semoga Allah Ta'ala memberikan anugerah keimanan yang besar kepada kita sekalian. وزادنا إيمانا في كل لمحة وفي كل نفس. Dan Allah Ta'ala tambahkan keimanan bagi kita di dalam setiap saat, setiap tarikan nafas, setiap kedipan mata. فهو أعظم ما يكسب في هذه الحياة. Dan tambahan iman itu adalah sebuah keuntungan yang terbesar yang bisa diraih seseorang selama dia hidup di dunia. وأهم وأكبر ما تترتب عليه درجات السعادة في الآخرة. Dan itulah yang menjadi pondasi keberuntungan yang dia dapat kelak di akhirat. ثم ذكر الحق من أقوى أسباب هذه الطمأنينة المعجلة في الدنيا قبل الآخرة ذكره جل جلاله. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan di antara hal yang terbesar untuk seseorang meraih ketentraman, kenyamanan batin adalah dengan zikir kepada Allah. قال تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Allah Ta'ala berfirman, orang yang beriman dan hati mereka damai dan tentram dengan zikir kepada Allah, ketahuilah hanya dengan zikir hati menjadi damai dan tentram. وليس المراد من الذكر مجرد مروره على اللسان وإن كان لابد منه. Dan yang diperintahkan dari zikir bukan hanya sekedar diucapkan diulang-ulang di lidah saja, dan memang juga harus disebut dengan lidah. لكن استشعار القلب عظمة المذكور وتقديسه وإجلاله وأنه محيط بنا قادر على كل شيء. Namun juga selain sebutan dengan lisan harus diiringi dengan hati. Hati merasakan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dekat dengan dia, mengetahui segala perkara zahir dan batinnya dia, dan Allah Ta'ala maha mampu atas segala sesuatu. من غير هذه المعاني الرفيعة في إدراك الحقيقة وعظمة الخالق فالناس قديما وفي زماننا هذا حاولوا حل المشاكل في الحياة من جميع جوانبها فتوصلوا بعد ذلك إلى أن كآبة نازلة على الكثير منهم حتى كثر الانتحار فيهم. فبينما يذكرون عن بعض الدول كثرة الثروة والغنى فيها وقلة المشاكل تطلع عند الإحصاء من أكثر دول العالم انتحارا يكثر المنتحرون فيها. Dan manusia ketika mencari ketentraman, ketenangan daripada selain keimanan, takwa dan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka cari dengan beragam hal yang bisa mereka lakukan, tetapi mereka tidak menemukannya, sehingga mereka cari daripada psikolog ataupun juga hal-hal yang bisa menenangkan ataupun konsultasi ini dan itu, tetapi tetap tidak dapat menemukan ketenangan tersebut. Kemudian juga sampai dikatakan bahwasanya bahkan materi nggak bisa menolong mereka daripada meraih ketentraman dan kedamaian itu. Disebutkan bahwasanya bahkan negara-negara yang mungkin di dalam survei dikenal negara yang paling maju, negara yang penduduknya paling berbahagia, negara yang ekonominya paling hebat, paling maju, maka ketika dilihat dari sisi lain paling banyak terjadi bunuh diri di negeri tersebut. Kenapa? Karena frustasi. وفي زماننا أمثلة كمثل السويد والنرويج. Dan di hadapan kita ada contoh seperti negara Swedia dan Norwegia. يتوفر الدخل الكافي واحتياجات الحياة بأصنافها.
mereka dipenuhi dengan ekonomi yang cukup kuat, pemasukan yang tinggi, kemudian juga memiliki hal-hal daripada materi di negeri tersebut yang sangat kuat. ولكنهما من أكثر الدول نسبة في الانتحار. Tetapi kedua negara tersebut termasuk negara yang memiliki memiliki jumlah orang yang bunuh diri yang cukup tinggi. وذلك الوجه الثاني من الحكم بعد الوجه الأول فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. Dan itu adalah sisi kedua daripada apa yang disebutkan di sisi yang pertama tadi, barang siapa yang mengikuti hidayat dariku, dia tidak akan menjadi sial dan dia tidak akan tersesat. والوجه الثاني قوله ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. Sisi yang kedua, yakni adalah barang siapa yang berpaling dari zikirku, maka baginya adalah kehidupan yang penuh kesulitan dan penuh dengan tekanan. والخلاصة يمكن للفرد في هذه الحياة أن يحقق مكاسب كبيرة. Pada hakikatnya mungkin bagi seseorang selama dia hidup di dunia ini, dia diberikan kesempatan untuk meraih keuntungan yang terbesar. والذي نقصده من المكاسب العظيمة التي يبقى خيرها ويتأبد. Yang kita maksud dengan upaya dan keuntungan yang besar adalah keuntungan yang abadi kelak hingga di akhirat. بإقباله على الله. Dengan dia mendekat kepada Allah وتعظيمه لأمر dan الله. mengagungkan perintah Allah. وشهود أنه عبد مخلوق. Dan merasa kalau dia adalah budak pelayan hambanya Allah Ta'ala. مهما كان على أي مستوى في الحياة فوصفه كما قال سيدنا علي تؤذيه بقة. Sehebat apapun, setinggi apapun prestasi seseorang dalam kehidupan dia ini, tapi pada hakikatnya seperti yang diucapkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dia terganggu dengan serangga yang menggigit dia. وتنتنه عرقه. Dan dia dapat menjadi عرق ينتن يتغير ريحه من عرق. apabila ada satu syaraf dia yang ditimpa sesuatu, maka dia pun juga akan merasakan gangguan daripada perubahan syaraf tersebut. وتقتله شرقة قصة يغص بها فيموت. Dan sedikit perubahan daripada fisik dia yang ada di dalam pembuluh darahnya, maka dia pun nyawa bisa melayang. كان سيدنا جعفر الصادق عند بعض الأمراء جالس فأذاه ذباب يجي على وجه الأمير فيطرده. Al-Imam Ja'far Shadiq, satu kali dia di hadapan seorang pejabat, di hadapan dia, kemudian ada lalat yang mengganggu pejabat tersebut, diusir-usir itu lalat, tetapi tetap tidak pergi juga, sehingga pejabat itu merasa terganggu, pemimpin itu. قال الأمير ما حكمة خلق الله لهذا الذباب يا إمام. Maka pemimpin itu bertanya kepada Imam Ja'far Shadiq, wahai Ustadz, wahai Imam, apa sih hikmahnya Allah Ta'ala menciptakan lalat? قال ليذل به الجبابرة. Maka dijawab, Allah Ta'ala ciptakan lalat untuk menghinakan penguasa-penguasa yang zalim. ذكر واحدة من الحكم المتعلقة بحاله. Beliau menyebutkan salah satu hikmah yang kebetulan sesuai dengan keadaannya saat itu. وأصناف الخلائق من بعد عهد سيدنا آدم إلى يومنا هذا فيهم من تحدى الأنبياء ومن تحدى قدرة الله ومن ألحد ومن كفر، وكلهم كانت حياتهم ملآنة بالتعب، ثم كان مصيرهم أن كانوا عبرة للمعتبرين. Dan kehidupan manusia mulai dari sejak Nabi Adam hingga masa sekarang ini berlalu generasi demi generasi. Berapa banyak orang-orang yang sampai menentang para nabi-nabi, menentang ajaran Allah Subhanahu wa taala, berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, melakukan banyak kejahatan, dan semua daripada orang-orang tersebut dalam kehidupan mereka enggak menemukan kebahagiaan, ketentraman, kedamaian di dalam batin mereka, dan banyak di antara mereka yang berakhir dengan turunnya azab dari Allah. فهؤلاء عاد قوم النبي هود قالوا من أشد منا قوة. Ada kaum Ad dari kaumnya Nabi Hud, mereka sampai bersesumbar, siapa gerangan yang lebih kuat dari kami, sebagaimana dalam Al-Quran. وكانوا أصحاب المباني الشامخات وأصحاب القوة العسكرية القوية.
Mereka itu dikenal adalah orang yang memiliki kepandaian di dalam membangun bangunan yang besar dan megah dan memiliki pasukan yang terkuat di zaman itu. وبقوا في المعاندة والمضادة للنبي هود. Mereka senantiasa di dalam perlawanan, pertentangan dengan Nabi Hud. حتى جاءت 7 ليالي و8 أيام أرسل الله الريح عليهم فانتهت قواتهم وانتهوا جميعا. Hingga datang 7 malam dan 8 hari. 8 hari 7 malam datang angin puting beliung yang membinasakan mereka semuanya. وكان قبلهم في شدة العناد قوم النبي نوح. Dan sebelum mereka sangat dahsyat pertentangan dan kejahatan penindasan yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Nuh. وكانوا يسخرون منه. Sampai mereka mengolok-ngolok Nabi Nuh. حتى جاءهم الماء الذي لم يبق منهم صغيرا ولا كبيرا. Hingga Allah Ta'ala kirim air yang menenggelamkan mereka, enggak tersisa dari ras manusia besar ataupun kecil kecuali yang bersama Nabi Nuh. وهذا النمرود يقول لسيدنا إبراهيم أنا أحيي وأميت. Ada Namrud, seorang raja, berkata kepada Nabi Ibrahim, aku memiliki kemampuan menghidupkan dan mematikan manusia. ودعا باثنين قتل أحدهما وترك الآخر. Dia bawa 2 orang, dia bunuh salah satunya, yang satu lagi dia bebaskan. Lihat, saya bisa hidupkan dan mematikan. فقال أنا أمت هذا وأحييت هذا. Dan dia mengklaim dengan hal itu, lihat saya menghidupkan orang ini, membiarkan dia hidup, dan saya membuat orang ini mati. وما كان قصد إبراهيم في قول ربي الذي يحيي ويميت هذا المعنى. Bukan maksud dari ucapan Sayyidina Ibrahim bahwa ketika menjelaskan Tuhanku Allah Ta'ala mampu menghidupkan dan mematikan, maksudnya bukan untuk hal yang semacam itu. ولكن الذي يملك الإحياء ويملك الإماتة بيده. Namun maknanya Allah yang memiliki kemampuan membuat manusia menjadi hidup dan memiliki kemampuan membuat manusia menjadi mati, bukan membunuh orang. فلما لم يفهم النمرود هذا المعنى قال له سيدنا إبراهيم في معنى أوضح إن الله يأتي بشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. Ketika Nabi Ibrahim melihat memang Namrud ini enggak faham, bebal, maka Nabi Ibrahim dia kasih contoh yang lain, begini saja. Tuhanku Allah Ta'ala mendatangkan matahari terbit dari timur. Kalau begitu, kalau memang kamu ngaku Tuhan, coba datangkan matahari terbit dari arah barat. ولم تزل هذه الآية وغيرها أمام عقول الخلائق إلى يوم القيامة حجج ودلائل. Dan senantiasa ayat-ayat ini di hadapan akal semua makhluk sebagai hujah dan dalil yang sangat kuat terhadap mereka. كل من اغتر بقوة، كل من اغتر بتقدم وتطور، قل له إن الله يأتي بشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. Katakan kepada setiap orang yang merasa tertipu, merasa hebat dengan kekuatan dia, pasukan dia, kehebatan dia, persenjataan dia, merasa dirinya sebagai penguasa dalam segala hal, katakan Allah Ta'ala mendatangkan matahari terbit dari timur. Coba kamu datangkan matahari terbit dari barat. فهم في قوتهم وتقدمهم عاجزون أمام قوة القوي. Mereka dengan segala kekuatan yang mereka miliki lemah, enggak mampu apa-apa di hadapan kekuatan yang agung ini. لكن الغرور يدعوهم إلى المكابرة. Namun mereka tertipu dan tipuan inilah yang membujuk mereka hingga menyombongkan diri. ونرى في عصرنا حتى أن أخطر الأمراض تبدأ من بلاد التقدم والتطور. Bahkan juga di masa kita ini kita melihat penyakit yang paling berbahaya, penyakit yang paling dahsyat sumbernya datangnya itu menyebarnya datang dari negara-negara yang mengklaim dirinya negara maju. وتدخل قصور عظمائهم. Dan itu masuk daripada penyakit itu sampai kepada istana-istana mereka. وربما على ظهر الأرض كثير من الفقراء وممن لا يجدون من الحياة شيئا كثيرا يعيشون حياتهم في سلامة من هذه الأمراض. Bahkan penyakit ini masuk kepada pembesar-pembesar mereka, hartawan-hartawan mereka, namun di belahan bumi yang lain yang hidup dalam kemiskinan, mereka selamat daripada penyakit-penyakit tersebut.
فما أسعد القلب الذي عرف عظمة الله واتصل به. Sungguh beruntung hati sanubari yang mengenal keagungan Allah dan terkoneksi dengan Allah. وهذا فرعون يقول لموسى سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. Ini Fir'aun, dia mengancam Musa, kami akan membunuh anak-anak kalian, kami akan mempermalukan kaum wanita kalian, kami akan menindas kalian, kata Fir'aun. وجاءت ساعة انطبق عليه الماء فصار يغرق ويقول آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. Hingga berujung sampai kepada situasi dia tenggelam di dalam air, dalam lautan, dan dia dengan keadaan susah payah berucap, aku beriman dengan Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. وكم قبلهم وكم بعدهم. Berapa banyak yang semacam ini orang-orang sebelum Fir'aun dan orang-orang yang kami sebutkan dan generasi setelah mereka. فما نال حقيقة الخير في الدنيا والطمأنينة ثم النعيم في الآخرة إلا المؤمنون بالله وأتباع رسله عليهم الصلاة والسلام. Sungguh tidak ada yang meraih kebahagiaan, kebaikan hakiki di dunia maupun di akhirat kecuali hanyalah mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti para nabi-nabi. وأنتم أكرمتم بسيد الأنبياء وأعظم الأنبياء. Dan kalian diberikan kehormatan, kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, diutus nabi yang paling mulia, yang paling agung kepada kalian. فنبيكم محمد أكرم الخلق على الله. Nabi kalian, Nabi Muhammad, makhluk yang paling mulia di sisi Allah. وبه كنتم خير أمة. Dengannya lah kalian menjadi sebaik-baiknya umat. والفرصة لكم أقوى من الأمم السابقة في أن تكسبوا في الحياة القصيرة حقائق سعادات الأبد. Kesempatan baik yang Allah Ta'ala berikan kepada kalian lebih besar daripada kesempatan yang Allah Ta'ala bukakan bagi umat lainnya. Dengan berkat Nabi Muhammad kalian punya kesempatan yang sangat besar meraih keberuntungan yang abadi. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان يقوم على حراسته عدد من الصحابة يتناوبون على حراسته. Ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah Al-Munawwarah, saat di Madinah itu banyak di antara para sahabat yang mereka berjaga meronda untuk melindungi Rasulullah SAW dari gangguan. فأنزل الله تبارك وتعالى والله يعصمك من الناس. Maka Allah Ta'ala menurunkan firman yang berbunyi bahwasanya Allah melindungi engkau dari gangguan manusia. فجاء صلى الله عليه وسلم للحرس وقال اذهبوا لا يحرسني أحد فقد عصمني الله. Maka Rasulullah berkata kepada para sahabat-sahabatnya, pergilah, jangan ada yang menjaga aku, sebab Allah Ta'ala telah melindungi aku dan menjagaku. ولاحظ صلى الله عليه وسلم ربيعة بن مالك يكون عند بيته عندما يخرج في الليل وراقبه في ذلك فقال له ألم أقول لكم انصرفوا فقد عصمني الله. Maka tersisa satu orang yang bernama Rabi'ah bin Malik, yang mana dia ini tetap ada di situ, tidak mau pulang. Maka Nabi ketika keluar melihat dia, bukankah aku sudah bilang jangan ada lagi yang berjaga di sini? Aku nggak perlu dijaga, kata Rasulullah. قال أنا ما أجي عند بيتك لليل لأجل الحراسة. Maka Rabi'ah bin Malik bilang, saya datang ke sini bukan karena saya ingin menjaga engkau. قال فلماذا تجي؟ Kenapa kamu datang dan berada di sini? قال إنما أجيء خادما إذا طرقك شيء أو احتجت إلى شيء في الليل أو نزل بك أمر أكون أقرب أمتك إليك فأنا خادم لا حارس. Saya datang ke sini itu adalah untuk berada di sini sebab kamu di malam hari mungkin ada keperluan tiba-tiba, ada hal sesuatu yang terjadi tiba-tiba, kamu perlu bantuan atau menyuruh saya, maka saya selalu standby siap untuk khidmat dan disuruh olehmu. ففرح منه النبي صلى الله عليه وسلم. Maka Nabi Muhammad gembira dengan ucapan orang tersebut. وقال اطلب ما شئت. Maka Nabi pun berkata kepadanya, silahkan, kamu ada mau sesuatu dari saya akan berikan. فقال الربيع يا رسول الله ماذا أطلب كنا في جاهلية وشر يأكل القوي منا الضعيف في كدر وحزن فمن الله علينا بك فدخل النور في قلوبنا فنحن في طمأنينة ونحن في قرب من الله فماذا أطلب أعظم من هذا. Maka dia berkata, ya Rasulullah, apa lagi yang saya mau minta? Saya dahulu di zaman jahiliyah
dalam kesesatan, dalam kegelapan, kemudian Allah Ta'ala berikan hidayat, Allah Ta'ala berikan ketentraman, Allah Ta'ala berikan kenyamanan, kedamaian di dalam batin saya, Allah Ta'ala berikan jalan yang lurus kepada saya, ini sudah kegembiraan yang paling bahagia bagi saya. Terus saya mau minta apa lagi? Memang ada yang lebih baik daripada ini semua. انظروا ما يشعر به صدره من الطمأنينة والسكينة والنعمة، مع أنه في بداية الهجرة لم يكن الفتوح جاءت وكانت عندهم بعض قلة في كثير من متع الحياة. Lihat apa yang diungkapkan oleh Rabi'ah bin Malik, mengungkapkan keadaannya, dia bahagia, dia senang, dia berada dalam nikmat setelah masuk Islam dan beriman. Padahal dulu waktu baru hijrah ke Madinah belum ada kemenangan-kemenangan yang diraih oleh para pasukan sahabat, nggak ada harta, nggak ada, mereka hidup dalam kesulitan ekonomi. Tetapi dia mengungkapkan kegembiraan batin yang dia rasakan. قال له النبي فاطلب شيئا. Maka Nabi bilang, ayo mintalah sesuatu dari saya. فقال يا رسول الله إن كان ولا بد فقد فكرت لو طلبت أي شيء في هذه الدنيا فدعوت الله لي به جاءني ثم يفنى ويزول عني لا أطلب شيء من الدنيا. قال فماذا تطلب؟ Berkata beliau, ya Rasulullah, saya sudah mikir, kalau saya meminta hal duniawi, ya ujung-ujungnya habis begitu saja. Dan juga dunia nggak terlalu bermanfaat buat saya. Mungkin saya bisa nikmati sebentaran, sudah gitu selesai, habis. Tetapi bukan itu yang saya inginkan. Maka Nabi bilang, kalau begitu apa yang kamu minta? قال أسألك مرافقتك في الجنة. Maka beliau berkata, aku meminta kepadamu dapat mendampingi engkau besok di surganya Allah. قال وغير ذلك؟ قال لا يا رسول الله مرافقتك في الجنة. Bilang, mau hal yang lain selain daripada ini? Bilang, enggak, ini yang saya minta, saya enggak mau yang lain. قال وغير ذلك؟ قال لا يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. Mungkin kamu mau yang lain selain dari inilah. Maka dia tetap bilang, saya mau kebersamaan denganmu di surga. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. Maka Rasulullah pun mengatakan, bantu aku terhadap nafsumu dengan engkau banyak bersujud. وقال مرة لبعض من وعدهم أن يعطيهم وذلك بعد أن جاءت الغنائم من حنين بعد فتح مكة قال له اطلب ما شئت. Pernah lagi Rasulullah menawarkan kepada orang lain, ketika kepada orang tersebut kejadiannya setelah kemenangan yang diraih dari perang Hunain, ada harta yang dimiliki oleh kaum muslimin, disetorkan, disampaikan oleh Rasul SAW untuk dibagi-bagi. Nabi bilang kepada satu orang, silakan kamu minta apapun yang kamu mau, saya berikan. قال يا رسول الله 20 جمل و20 ضانة من الغنم. Ketika ditawarkan demikian, dia menjawab, ya Rasulullah, saya minta 20 ekor unta dan 20 ekor kambing. قال خذ 20 من الجمال و20 من الضان ولكن كانت صاحبة موسى أحسن طلب منك. Rasulullah bilang, silakan ambil 20 ekor unta, 20 ekor kambing, tapi asal kamu tahu saja bahwasanya ada satu orang yang dulu ada terjadi kejadian dengan Nabi Musa, dia lebih pandai memilih daripada engkau, lebih pandai meminta daripada kamu. ومن صاحبة موسى؟ Siapa gerangan orang yang ada urusan dengan Nabi Musa yang pandai meminta itu? امرأة كان قد كبر سنها في مصر. Ada, kata Rasulullah, seorang wanita yang sudah sepuh, sudah tua di suatu kota di Mesir. فلما أراد سيدنا موسى الخروج من مصر تذكر وصية النبي يوسف إذا خرج بنو إسرائيل أن يخرجوه معه من قبره إلى أرض فلسطين ليقبروه هناك عند أبيه يعقوب. Ketika Nabi Musa ingin membawa Bani Israel keluar dari Mesir, mengungsi menuju Palestina, maka teringat wasiat pesan Nabi Yusuf yang apabila Bani Israel keluar dari kota Mesir, agar mereka turut membawa jasad Nabi Yusuf, dipindahkan bersama mereka kembali ke Palestina. وكان النيل قد طلع على قبر النبي يوسف فلم يبقى من معالم ما يعرفه إلا هذه المرأة. Waktu itu Sungai Nil di masa itu
sudah makin membesar dan juga pasangnya itu sampai menutupi kuburan Nabi Yusuf hingga dilupakan di mana letak dan posisi kuburan tersebut. Gak ada yang tahu lagi posisi kuburannya Nabi Yusuf kecuali ada tersisa satu wanita yang sudah sangat tua dan sepuh. قال النبي موسى من يدلنا على قبر يوسف. Maka Nabi Musa bertanya, siapa yang bisa menunjukkan kepada kami di mana posisinya kuburan Nabi Yusuf? قالوا ما بقي من يعرف بالضبط إلا هذه العجوز. Maka dijawab, nggak ada yang bisa mengetahui lokasi tepatnya kecuali wanita tua ini. قال فاتوني بها. Maka Nabi Musa bilang, bawakan kepadaku orang tua itu. قال تعرفين قبر يوسف؟ قالت نعم. Nabi Musa tanya, kamu tahu di mana kuburan Nabi Yusuf? Dia bilang, ya saya tahu di mana lokasi tepatnya. قال دلينا عليه. Maka Nabi Musa bilang, tunjukkan kepadaku di mana lokasinya. قالت بأجرة أو بغير أجرة. Maka wanita itu bertanya, kamu minta informasi ini dengan uang ataupun mau gratis informasi ini dari saya? قال اطلبي ما شئتي ونعطيكي. Maka Nabi Musa bilang, kamu taruh harga apapun yang kamu minta, aku berikan. قالت أنا يا نبي الله قد عميت فادعو الله أن يجلو لي بصري حتى أرى أحسن. Pertama, saya wahai Nabi Musa, saya ini sudah buta karena sepuh, saya udah buta nggak bisa melihat. Coba pertama dulu sebelum kita negosiasi, doa sama Allah Ta'ala agar saya bisa melihat, jadi saya bisa menunjukkan kamu di mana posisi tepatnya. هذه أولى في 3 أشياء أطلبها منك. Ini yang pertama, saya punya 3 permintaan. قال اللهم رد عليها بصرها فرد الله عليها بصرها فأبصرت. Maka Nabi Musa doa, ya Allah kembalikan pandangan matanya, maka langsung saat itu wanita itu bisa melihat berkat doanya Nabi Musa. قالت وكبرت وضعفت فسأل الله يرد علي قوتي فسأل الله فقويت في وقتها. Kemudian dia doa minta kepada Nabi Musa agar Allah Ta'ala kembalikan dia menjadi segar lagi, sehat lagi, pulih kekuatannya, kembali menjadi segar dan istilahnya menjadi muda lagi. Minta didoakan demikian dan didoakan oleh Nabi Musa dan kembali menjadi kuat lagi. قال ما الثالثة؟ Nah, kemudian bertanya, apa permintaan yang ketiga? قالت مرافقتك في الجنة. Maka wanita itu berkata kepada Nabi Musa, adapun permintaan yang ketiga, aku minta agar aku bisa mendampingi engkau besok di surga. انظر عقل هذه المرأة وطلبها طلبت الدنيا والآخرة. Lihat akal dan kecerdasan wanita ini, dia meminta kepada Nabi Musa perihal dunia dan akhirat. قال النبي لهذا الصحابي كانت هذه أحسن طلبا منك، أنت طلبت 20 جمل 20 ضأن خذها ولو طلبت شيء أكبر لحصلت. Nabi Muhammad bilang kepada sahabat tadi, ini temannya Nabi Musa ini lebih baik, lebih pandai meminta daripada kamu. Kamu cuma hanya meminta 20 ekor unta dan 20 ekor kambing. فوسعوا طلبكم من عند الله تبارك وتعالى. Maka perluaskanlah permintaan kalian kepada Allah Ta'ala. وانظروا بماذا نخرج من جلستنا هذه. Mari coba kita fikirkan, kita keluar dari majelis kita yang sesaat ini, apa yang kita bawa. وذلك على حسب ما يرى الله في قلب كل واحد منا. Dan anugerah yang kita dapat tergantung dari apa yang dilihat oleh Allah, yang ditemukan oleh Allah di dalam hati dan niat kita. فمهما عرفنا عظمة هذا الدين وعبدنا الله تعالى به انفتحت لنا أبواب المعرفة بالله. Apabila kita mengetahui keagungan Allah dan keagungan agama ini, maka Allah Ta'ala bukakan pintu anugerahnya kepada kita sekalian. والدين ما بعث الله به نبيه محمد. Dan agama adalah hal yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yang diutus oleh Allah kepada kita sekalian membawa ajaran ini. وبذلك نعرف أن الفهم الصحيح للدين إنما يكون بسند إلى النبي محمد. Karenanya itu kita perlu ketahui bahwasanya pemahaman yang benar akan agama ini dari ajaran Rasulullah yang bersanad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. والذين خالفوا في الدين الفهم الصحيح لما بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم جلبوا على أنفسهم كثيرا من الانقطاع عن الله تعالى في الدنيا وفوت الحظ في الآخرة. Namun orang yang mengambil agamanya dengan pemahaman keliru yang tidak bersanad dan tersambung dari jalur yang benar, justru itu membuat dia makin terputus dan makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, keluar dari jalan yang lurus. وبحمد الله دخل الإسلام إلى أندونيسيا على
أسانيد من أقوى الأسانيد إلى النبي محمد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, Islam masuk ke bumi Indonesia ini dengan sanad yang paling kuat yang membawakan agama Islam dari jalur yang sangat jelas ini sampai kepada Nabi Muhammad. ابتدأ في آحاد في القرون الأولى Di abad-abad permulaan masuknya Islam menyebar melalui individu-individu tertentu. ولكن انتشر واشتهر في القرن السابع والثامن الهجري حتى عم الملوك والرعية. Namun agama Islam itu di abad ke-7 atau ke-8 Hijriyah itu menyebar secara masif di bumi Indonesia ini hingga mempengaruhi dan sampai dan diimani oleh para raja-raja dan tokoh-tokoh yang ada di negeri ini pada abad terdahulu. بواسطة علماء صلحاء من ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dengan melalui para ulama dan kaum salihin dan juga dari keturunannya Rasulullah yang menyebarkan agama di masa itu. ثم من قام معهم وساعدهم وأعانهم. Dan bersama mereka orang-orang yang mensupport, membantu dan turut berdakwah bersama mereka. على فهم صحيح هو فهم أهل السنة والجماعة. Menyebarkan agama Islam dengan pemahaman yang sahih, pemahaman yang benar, pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. مسند بالرواية عن الشيوخ إلى رسول الله صلى الله عليه Yang وسلم. bersandar dengan riwayat yang jelas tersambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وبذلك كثر في أهل إندونيسيا على ممر القرون وجود علماء وأصفياء وصلحاء وأرباب العيشة الكريمة في الدنيا المتصلة بالسعادة في الآخرة. Sehingga dengan berkat mereka banyak daripada orang-orang mulia di Indonesia ini yang terhubung, yang terkoneksi kepada Allah Ta'ala melalui jalur para ulama-ulama yang lurus, yang membawa kebahagiaan bagi mereka di dunia dan di akhirat, keberkahan dunia dan keberkahan akhirat. نتوجه بالشكر لمن جمعنا وإياكم. Kita mempersembahkan syukur, puji syukur kita kepada Allah Ta'ala yang telah mengumpulkan kita di majelis. ونسأل أن يملأ هذه القلوب إيمانا ويقينا. Dan kita mengemis kepada Allah agar Allah Ta'ala memenuhi hati dan sanubari kita dengan keimanan dan kebahagiaan. وإخلاصا لوجهه وصدقا معه. Dan Allah Ta'ala menganugerahkan kepada kita ketulusan dan kesungguhan dalam bermuamalah dengan Allah. وبذلك نجد القدوات العظمى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته وصحابته والأنبياء والمرسلين والعباد المقربين فنقتدي ونتشبه بهم. Dan dengannya lah kita menemukan teladan yang terbaik terhadap para nabi-nabi dan para rasul dan para wali-wali dan orang-orang saleh sehingga kita bisa mengikuti dan berjalan di jalan mereka. ويجد نساؤنا قدوات كأمثال فاطمة الزهراء بنت النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخديجة الكبرى أم المؤمنين وبقية أمهات المؤمنين وبنات المصطفى. Dan dengan majelis yang semacam ini, para kaum wanita kita pun juga memiliki teladan yang mulia seperti Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, Khadijatul Kubra dan juga putri-putrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para kaum mukminat salihat. فأول الناصرين للإسلام والباذلين للجاه والمال لنصرة الله ورسوله خديجة بنت خويلد. Orang yang pertama berkorban untuk agama Islam, yang pertama membela, mensupport agamanya Rasul dan dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah seorang wanita, Khadijah Al-Kubra, istrinya Nabi Muhammad. أول ما نزل الوحي على نبينا خرج من غار حراء إلى عند خديجة. Pertama Rasulullah menerima wahyu, langsung beliau itu pulang kepada Siti Khadijah. فكانت أول من آمن على الإطلاق. Dan Siti Khadijah adalah manusia pertama yang beriman kepada Nabi Muhammad secara mutlak. ثم بذلت مالها وجاهها في نصرة الله ورسوله. Dan dialah yang mengorbankan hartanya, kedudukannya di dalam bentuk pembelaannya kepada Rasulullah. وكان من جزاء الله لها أن عجل لها مع السعادة الدنيوية سلاما منه وهي في الدنيا قبل الآخرة. Dan di antara kehormatan yang Allah Ta'ala berikan kepada Siti Khadijah bersama segala pengorbanan dan kemuliaan yang dia raih, Allah Ta'ala mengirimkan salam kepada Siti Khadijah saat beliau di dunia. وفي صحيح مسلم أن جبريل أتى سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Dalam Sahih Muslim diriwayatkan bahwasanya malaikat Jibril datang berkunjung kepada Rasulullah. فقال يا محمد هذه خديجة تقبل عليك حاملة طعاما تقدمه إليك فأقرئها السلام من الله.
ربها ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. Malaikat Jibril berkata, wahai Muhammad, ini sekarang Khadijah akan datang kepadamu, dia membawakan makanan untukmu. Apabila dia datang, tolong sampaikan salam dari Allah Ta'ala, dan juga saya juga titip salam buat Khadijah. Dan berikan kabar gembira kepada Khadijah dengan sebuah istana di surga yang Allah Ta'ala berikan untuknya, terbuat dari permata. Di dalamnya tidak ada lagi kesedihan, gak ada lagi kesusahan, gak ada lagi rintihan. عامة المؤمنين ينالون السلام من الله تعالى عند لقائه في الآخرة، تحيتهم يوم يلقونه سلام، ولكن خديجة من أيام الدنيا قبل اللقاء جاءها السلام من الله. Kaum mukminin pada umumnya mereka menerima salam dari Allah Ta'ala saat mereka masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam. Yang mereka terima dari Allah saat perjumpaan dengan Allah adalah ucapan salam dari Allah kepada mereka. Namun Siti Khadijah menerima salam dari Allah dan beliau masih di dunia. وكان من أعظم البشائر للسيدة فاطمة ما خاطبها رسول الله عند موته. Dan di antara kabar gembira yang didapat oleh Siti Fatimah adalah dialog Rasulullah dengan Siti Fatimah saat Rasulullah akan wafat. فأخبرها أولا أنه ملاق ربه من مرضه هذا فبكت. Rasulullah mengabarkan Siti Fatimah, berbisik di telinga Siti Fatimah bahwasanya dalam sakit yang sekarang ini beliau akan wafat, meninggal dunia dalam sakit yang sekarang ini, kata Rasulullah. Dan Siti Fatimah mendengar itu langsung menangis dan terseduh-seduh. ثم قال أما ترضين يا فاطمة أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة وأنك أول أهل بيتي لحوقا بي فضحكت. Kemudian begitu melihat Siti Fatimah menangis terseduh-seduh, dipanggil lagi oleh Rasulullah dan Rasulullah berbisik, tidakkah engkau senang, tidakkah engkau ridha wahai Fatimah bahwasanya Allah Ta'ala jadikan engkau sebagai wanita pemimpin, wanita-wanita surga, dan engkau adalah keluargaku yang pertama menyusul aku wafat. فأي مؤمنة عاقلة تبدل القدوة بخديجة وفاطمة بأحد من الشرقيات أو الغربيات أو الغافلات أو أي الأصناف الناس. Maka apakah ada wanita mukminah yang berakal mau mengganti teladan wanita surga tersebut dengan teladan yang lain, dengan wanita-wanita yang lalai, wanita-wanita yang tidak beriman, wanita-wanita yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada orang berakal yang mengganti teladannya dengan hal yang dimurkai oleh Allah taala. هيأنا الله للقاء رسوله وأهل بيته وصحابته في مواقف القيامة وفي دار الكرامة. Semoga Allah taala persiapkan kita, memberikan kita kesiapan yang layak di dalam perjumpaan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan keluarga beliau dan para sahabat-sahabat beliau kelak di hari kiamat. Allah Ta'ala layakkan kita. وضاعف الخيرات في جمعنا هذا. Dan Allah Ta'ala lipatkan kebaikan di perkumpulan kita saat ini. يا من جمعتنا في الدنيا على ذكرك لا تفرق بيننا يوم القيامة. Ya Allah yang telah mengumpulkan kami di momen ini di dunia dalam berzikir kepadamu, jangan engkau pisahkan kami dari nabimu besok di hari kiamat. اجمعنا في ظل عرشك. Kumpulkan kami di bawah naungan arasmu hari kiamat, تحت لواء الحمد. di bawah panji Al-Hamd yang di tangan وعلى Rasulullah, الحوض المورود. di telaganya Rasulullah. نشرب من حوض نبينا صلى الله عليه وسلم شرابا لا نظمأ بعده أبدا. Hingga kami meminum dari telapak tangan Nabi Muhammad SAW, yang meminum darinya tidak akan merasakan dahaga lagi selamanya. واجمعنا في دار الكرامة وأنت راض عنا من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب. Dan kumpulkan kami semua di rumah surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab, tanpa perhitungan, tanpa hukuman darimu. ومما نوصيكم به قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة. Dan di antara hal yang kami wasiatkan kepada para hadirin dan hadirat adalah membaca ayat kursi setiap selesai sholat 5 waktu. وقبل النوم وعند الخروج من البيت. Membaca ayat kursi ketika selesai sholat 5 waktu, sebelum tidur dan ketika keluar rumah. وفي الحديث من قرأ آية الكرسي بعد الصلاة كان في حفظ الله وأمانه إلى الصلاة الأخرى. Dalam hadis, barang siapa yang membaca ayat kursi sehabis sholat 5 waktu, dia dalam perlindungan Allah, dalam penjagaan Allah hingga waktu sholat berikutnya. وفي الحديث أيضا قال صلى الله عليه وسلم من حافظ على آية الكرسي بعد كل صلاة
لم يكن بينه وبين الجنة إلا أن يموت. Dalam hadis yang lain disebutkan barang siapa yang merutinkan membaca ayat kursi tiap kali selesai salat 5 waktu, maka antara dia dengan surganya Allah Ta'ala enggak ada penghalang antara dia dengan surga kecuali hanya kematian. وبقراءة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري 100 مرة كل يوم. Dan bacalah zikir Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri sebanyak 100 kali setiap hari. أجزناكم في هذا الذكر. Kami mengijazahkan hal ini kepada kalian semuanya. Qabilna al-ijazah. تقبل الله منا ومنكم. Semoga Allah Ta'ala menerima amalan ini dari kita sekalian. وجاز بالخير الكثير من كان سببا في جمعنا. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada semua yang telah menjadi penyebab berkumpulnya kita. وكل من ساهم في إقامة هذا الجمع وتيسير أسبابه. Dan semua, terutama mereka semua yang memiliki andil di dalam berjalannya acara dan perkumpulan ini. جعل الله ما بذلوا وما خدموا من أقوى الزاد لهم في القرب منه. Dijadikan khidmat yang mereka persembahkan untuk Allah Ta'ala dalam terwujudnya acara ini, dan pengorbanan mereka Allah Ta'ala simpan di sisi Allah, dan Allah Ta'ala lipat gandakan pahalanya. جعله سببا لصلاح أهليهم وأولادهم وذرياتهم. Dijadikan itu semua menjadi sebab kebaikan dan kemaslahatan bagi dirinya, keluarganya, anak-anaknya. وجعل الجمع كله سببا لصلاح إندونيسيا والمسلمين في المشارق والمغارب. Dan dijadikan perkumpulan kita dan semua yang berkumpul di sini menjadi kemaslahatan bagi kebaikan bangsa Indonesia, bagi kemaslahatan umat Islam dan seluruh umat manusia di barat maupun di timur. ورفعا ودفعا للظلم عن أهل غزة وعن المظلومين في المشارق Berkat والمغارب. perkumpulan ini Allah Ta'ala angkat segala keburukan yang menimpa saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang ada di Gaza, ataupun muslimin yang dalam penderitaan mereka di penjuru dunia. اللهم اقبلنا في جمعنا. Ya Allah, pandanglah rahmat-Mu di majelis kami ini. وانظر إلينا في وجهتنا. Dan berikan pandangan rahmat-Mu di dalam perjalanan kami. ولا تجعل لنا قلبا إلا وجهته إليك. Jangan engkau sisakan hati yang hadir di majlis ini, melainkan engkau dekatkan kepadamu. وأقبلت بوجهك عليه. Dan engkau menghadapi hati tersebut dengan limpahan anugerah-Mu. يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. Wahai Allah yang membolak-balikan hati manusia, tetapkan hati kami di dalam agama-Mu. يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك. Wahai yang menggerakkan hati manusia, gerakkan hati kami di dalam ketaatan-Mu. اللهم كما أنعمت علينا بالإسلام فزدنا منه. Ya Allah, Engkau telah berikan kepada kami nikmat Islam, tambahkan nikmat ini. اللهم كما أنعمت علينا بالإيمان فزدنا منه. Sebagaimana Engkau berikan nikmat iman kepada kami, tambahkan nikmat ini. كما أنعمت علينا بالعافية فزدنا منها. Sebagaimana Engkau berikan nikmat afiat kesehatan kepada kami, tambahkanlah hal tersebut. أنعمت علينا بالعمر فبارك لنا فيه. Sebagaimana Engkau berikan kepada kami nikmat umur, berikan keberkahan di dalam umur kami. اجعل كل يوم من أيام أعمارنا خيرا لنا من اليوم الذي قبله. Jadikan setiap hari yang kami lalui lebih baik daripada hari sebelumnya. واجعل خير أيام كل منا اليوم الذي يلقاك فيه. Dan jadikan hari terbaik kami adalah hari kami menghadap kepadamu. اللهم انظر إلينا يا خير ناظر. Ya Allah, lihatlah kami dengan pandangan rahmat-Mu, wahai sebaik-baiknya zat yang melihat kepada واغفر لنا hamba-Nya. يا خير غافر. Dan berikan ampunan kepada kami, sebaik-baiknya pengampun adalah Engkau. واجعلنا سببا لهداية خلقك إليك. Dan jadikanlah kami penyebab turunnya hidayat bagi hamba-hamba-Mu sekalian. فإنه من هدى الله على يده فردا خير له من الدنيا وما فيها. Sesungguhnya orang yang dijadikan oleh Allah Ta'ala membuat orang lain taubat balik kepada Allah, mendapatkan hidayat berkat dia, berkat bimbingannya, maka Allah Ta'ala berikan kebaikan dunia dan akhirat yang terbesar kepada orang itu. اللهم اجعل كل واحد من الحاضرين والحاضرات مفتاحا للخير مغلاقا للشر. Ya Allah, jadikan setiap individu dari yang hadir, dari kaum laki-laki maupun kaum wanita, menjadi kunci pembuka kebaikan, penutup keburukan. وانشر الخير على أيديهم. Dan alirkan kebaikan melalui tangan-tangan mereka semua. واجعلنا وإياهم في خير الأمة.
dan jadikan kami mereka di dalam umat yang terbaik. وفي أنفع الأمة للأمة Jadikanlah kami umat yang paling manfaat, وأبرك الأمة على الأمة yang paling berkah kepada sesama, وانفعنا بالأمة عامة وبخاصتهم خاصة dan berikan kami manfaat dengan umat ini secara umum dan bisa mengambil manfaat dari yang khusus dari orang-orang yang ada di umat ini. ونجدد يا ربنا توبتنا إليك Ya Allah, kami memperbaharui taubat kami kepadamu di majelis في ini, هذه الساعة الشريفة di saat yang mulia ini, ونقول جميعا dan kami berdoa bersama-sama kepadamu. نستغفر الله العظيم Nastaghfirullahal-azim. نستغفر الله العظيم Nastaghfirullahal-azim. نستغفر الله العظيم Nastaghfirullahal-azim. الذي لا إله إلا هو الذي لا إله إلا الحي هو القيوم الحي القيوم ونتوب إليه ونتوب ونتوب إليه ونتوب ونتوب إليه ونتوب إليه. اللهم تب علينا توبة نصوحة تزكينا بها قلبا وجسما وروحا وامطر على ساحات هذه القلوب أمطار الفضل والإحسان والعفو والعافية والمغفرة والرضوان والصدق واليقين واربطنا بسيد المرسلين عبدك محمد صلى الله عليه وسلم ربطا لا ينحل وارفعنا به إلى أقوى محل ونجدد جميعا إيماننا. Dan marilah bersama-sama kita memperbaharui iman kita, mengupgrade iman kita. ونقول لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله محمد رسول صلى الله الله عليه صلى الله وعلى آله وعلى آله وصحبه وسلم وصحبه وسلم في كل لحظة أبدا في كل لحظة أبدا عدد خلقه عدد خلقه ورضا نفسه ورضا نفسه وزنة عرشه وزنة ومداد عرشه كلماته ومداد كلماته برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.